Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah memudahkan jalan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji baginya yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya yang sangat banyak jumlahnya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita Idul Adha, yaitu hari raya, yang dimana hendaknya kaum muslimin berusaha untuk mensucikan jiwanya dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang begitu banyak. Dialah satu-satunya yang patut ditujukan segala pujian dan segala syukur kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita semua bersaksi bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Rabb yang pantas dan berhak untuk disembah. Dialah Rabb satu-satunya yang mampu memberikan kehidupan sekaligus mematikan kita. Dan di tangannya lah segala kebaikan. Dia mampu melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Tak lupa, kita aturkan juga salawat dan salam kepada Rasul kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya dan menjalankan petunjuknya hingga hari akhir. Ayyuhal muslimun ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa fis sirri wal alan. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa taqwa, dengan sebenar-benar takwa, fis sirri wal alan, baik tatkala sendiri maupun di khalayak ramai. Fa inna taqwallah khairu zadin yatazawwadu bil abdu lid daril akhirah. Ketahuilah bahwasanya ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal untuk seorang hamba menuju perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, yaitu perjalanan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wa qala ta'ala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Pada 3 ayat yang kita bacakan, pada intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk senantiasa bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat takwa senantiasa dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berceramah, berkhutbah. Karena sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa. Takwa yang sebenarnya adalah musara'ah, bersegera menuju kepada ketaatan kita kepada Allah
bersegera dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hadzal yaum, hari ini merupakan hari yang spesial. Hari yang mulia. Hari sebagai hari rayanya kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr." Ketahuilah sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari ini. Hari raya kurban. Inilah hari yang spesial, hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkata seorang ulama yang masyhur yang kita kenal yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan khairul ayyami 'indallahi yaumun nahri wa huwa yaumul hajjil akbar. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari ini. Hari raya kurban yang disebut juga kata beliau yaum al-hajjul akbar. Hari haji yang agung, hari haji yang besar, hari haji yang mulia. Kaum muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana Allah diagungkan. Hari-hari di mana kaum muslimin sejak awal Dzulhijjah mengagungkan Allah, menyemarakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak lain dan tidak bukan tujuan Allah ciptakan kita semua adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama, tujuan terbesar Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Begitu banyak fenomena pada hari ini yang menunjukkan tentang tauhidullah. Di antaranya adalah kaum muslimin memperbanyak takbir pada hari ini. Sejak datang awal Dzulhijjah, kita disyariatkan untuk bertakbir, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya kita hadirkan. Tauhid disemarakkan, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini adalah kalimat tauhid. Sadar atau tidak, kita sedang mengagungkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bertakbir. Hakikat takbir adalah membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah adalah makhluk yang kerdil, yang kecil, yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengagungkan Allah, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, maka konsekuensinya dia tidaklah menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah dia tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka dia yakin bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhak untuk menerima ibadah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak kita ibadahi, jamaah sekalian. Yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya adalah makhluk dan batil untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj
ayat 62, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Hanya Allah yang hak disembah. Hanya Allah yang hak untuk diibadahi. Adapun selain Allah yang diibadahi itu adalah semuanya adalah kebatilan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syariat yang disyariatkan dan kaum muslimin yang berhaji melaksanakan hal ini. Sadar atau tidak, ini merupakan syiar Islam dan bukti tauhidullah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawaf di Baitullah Ka'bah. Tawaf adalah ibadah yang sangat agung, syariat Islam yang sangat besar. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang bertawaf kepada selain Ka'bah, maka dia telah berbuat syirkul akbar. Maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa kita harus tawaf di Baitullah? Jawabannya adalah karena itu perintah Allah. Bukan dalam rangka beribadah atau menyembah Ka'bah, bukan. Akan tetapi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 29, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq. Bait adalah rumah, Al-Atiq artinya tua. Artinya adalah Ka'bah. Allah perintahkan kaum muslimin hanya tawaf di Ka'bah. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian di antara fenomena tauhid yang disemarakkan, yang kita lihat pada hari ini adalah tatkala jamaah haji di hari-hari Mina, kita melihat mereka melempar jamrah Aqabah. Mereka senantiasa mengucapkan kalimat tauhid, mengulang-ulang sebanyak mungkin, yaitu kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapan yang dipenuhi dengan tauhidullah azza wa jalla. Ucapan yang di dalamnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun, dan ucapan di dalamnya mengandung seseorang berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan macam-macam syirik. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian di antara fenomena tauhid yang kita dapati pada hari ini adalah sebagaimana yang kita lakukan, yaitu salat Idul Adha secara berjamaah. Kita lihat kaum muslimin berbondong-bondong. Kenapa? Karena Allah yang suruh kita. Karena Allah yang menyuruh kita. Tatkala datang hari raya kaum muslimin, patut bagi mereka untuk bersenang-senang, akan tetapi mereka memulai harinya dengan menyembah Allah, dengan ruku, dengan sujud, dengan khusyuknya menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Idul Adha. Ini merupakan simbol tauhid. Kaum muslimin tatkala gembira ingat Allah. Tatkala susah minta tolong sama Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, di antara fenomena tauhid yang kita dapati pada hari-hari ini, di hari yang mulia ini, terutama di 10 awal Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik, yaitu tatkala kaum muslimin menyembelih hewan kurbannya. Ini merupakan fenomena tauhid yang dengannya Allah perintahkan kaum muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan ternak yang kita beli berupa kambing, sapi ataupun unta ataupun kerbau, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah yang patut dipersembahkan hewan kurban tersebut. Adapun selain Allah tidak patut untuk menerimanya.
Maka tatkala kaum muslimin menyembelih hewan kurbannya, disyariatkan, diwajibkan untuk membaca bismillah, Allahu akbar. Membaca tasmiyah, membaca bismillah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya fenomena tauhid, pengagungan, pengesaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal Islam, itulah hari-hari tauhid yang dimana Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, diesakan, diagungkan. Karena itulah wajib bagi kita para manusia, para hamba Allah untuk mentauhidkan Allah. Kewajiban yang paling wajib bagi semua muslimin yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya tauhid merupakan dakwah para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul yang mereka bawa adalah ini, tauhid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Di dalam ayat lain, di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka serukan? An i'budullah. Hendaklah mereka mengatakan la ilaha illallah wajtanibut taghut, dan tinggalkan segala macam kesyirikan. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tauhid merupakan ibadah yang sangat agung dan banyak pahalanya, sangat besar pahalanya. Di dalam hadis Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, perhatikan kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzibah man la yusyrika bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Adapun hak hamba atas Allah, hak hamba yang Allah tunaikan kepada hambanya, yang wajib Allah tunaikan adalah tidak mengadab hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, apabila kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, sungguh banyak dosanya. Dia datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa dan maksiat, kedurhakaan kepada Allah yang sangat banyak. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau meninggal dunia, wafat dan tidak berbuat syirik sedikit pun. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan untukmu pengampunan sepenuh bumi juga. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian khutbah yang singkat ini jamaah sekalian. Marilah kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'aizzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutmainnan wa sa'iral biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, yang tenang, yang sentosa ya Allah ya Rabbal Alamin, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Rabbal Alamin. Waj'al wilayatul muslimin fi man khafa wattaqaka wattaba'a ridwaka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang takut kepada Engkau ya Allah, yang bertakwa kepadamu
dan mengikuti apa yang Engkau ridhai ya Rabbal Alamin. Allahumma walli 'alal muslimina fi kulli makanin khiyarahum. Ya Allah, berilah pemimpin-pemimpin kepada kami, pemimpin yang terbaik dari kami ya Allah. Wa aslih qadatahum ya Allah, perbaikilah ulama-ulama kami. Wa aslih ulama'ahum wa syababahum ya Allah, perbaikilah pemuda-pemuda kami ya Allah. Wa nisa'ahum, dan perbaikilah perempuan-perempuan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al 'idana sa'idan wa amalana salihan rasyida. Ya Allah, jadikanlah hari raya kami ini menjadi hari raya yang bahagia, penuh sukacita bagi kami ya Allah Rabbal Alamin. Wa amalan salihah, dan jadikanlah hari raya ini menjadi amal soleh bagi kami yang rasyida, yang dibimbing oleh Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dzata bainihim wahdihim subulas salam wajannibhum al fawahisha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma taqabbal min hujjaji baitikal haram manasikahum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabbal Alamin, terimalah amalan manasik saudara-saudara kami yang sedang haji ya Rabbal Alamin. Allahumma ainhum alal itmam. Ya Allah, mudahkanlah mereka para jamaah haji untuk menyempurnakan manasik mereka ya Rabbal Alamin. Warzuqhumul qabul wal taufik. Ya Allah, berikanlah kepada mereka amalan yang diterima dan diberi taufik oleh Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Hayy ya Qayyum. Allahumma a'id ila biladihim salimina ghaimin. Ya Allah, kembalikanlah mereka kepada negeri-negeri mereka, tempat-tempat tinggal mereka dengan keadaan selamat ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.